Jadi dalam satu riwayat dijelaskan bahwasannya amalan kita ini diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap hari Senin dan hari Kamis. Ada sebuah kisah diceritakan oleh Ar-Rabi' bin Husain rahimahullah ta'ala. Beliau pernah lewat depan anak-anak SD, kalau di sini SD, yang lagi nangis. Ini anak SD nangis. Ditanya, apa yang buat kalian menangis, wahai anak-anak? Mereka menjawab, hari ini hari Kamis. Ini udah masuk Jumat kalau dalam hitungan Islam. Nah, anak-anak ini bilang hari ini hari Kamis. Hari di mana buku catatan kami diperlihatkan kepada guru kami. Kami khawatir dia akan memukul kami. Lalu Ar-Rabi pun menangis. Yang nanya amalan nangis. Beliau bilang, wahai jiwa yang lalai, bagaimana bila catatan amalmu diperlihatkan kepada yang Maha Kuasa, yakni Allah. Jadi sebuah nasihat buat Al-Baqir pribadi dan kita semua. Jadi sebelum Allah Maha mengetahui, dan Rasul juga tahu amalan itu. Jadi jika Rasulullah SAW membaca amalan kita baik, maka Rasulullah hamidullah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Terus kalau Rasul melihat amalan kita yang buruk, Rasulullah mendoakan kita, semoga Allah mengampuni kita. Itu wujud cinta Rasulullah SAW. Nah, terus dalam hidup kita ingin sukses. Semua ingin sukses. Cuma makna sukses ini apa? Tujuannya kemana? Tapi di antara kesuksesan yang harus kita pelajari, kesuksesan yang utama adalah takwa, bertakwa kepada Allah. Ini ada sebuah kisah zaman Sayyidina Rasulullah. Jadi waktu itu perang besar melawan pasukan Romawi. Kaum muslimin itu cuma 24.000. Musuhnya 120.000. Banyak musuhnya. Terus waktu itu Kaisar Heraklius perang Yarmuk. Pasukannya udah sampai dalam kondisi kalah. Ditanya sama kaisarnya, celaka kalian, apa yang terjadi? Bukankah mereka sama, manusia sama seperti kalian? Kata prajuritnya, benar, mereka sama seperti kami. Kalian kan lebih banyak. Ditanya sama yang pemimpin kafir tadi, kalian kan lebih banyak, kok bisa kalah? Bahkan berkali-kali lipat lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Apa yang membuat kalian kalah? Apa yang membuat kalian kalah? Jadi kita belajar dari orang kafir yang kalah sama orang Islam. Beliau berkata, di antara mereka ada seorang yang paham. Beliau berkata, karena kita kalah karena mereka sholat pada saat kita tidur, sholat malam. Terus puasa di siang hari, kaum muslimin puasa di siang hari, walaupun perang, memenuhi janji. Jadi kalau kita punya janji, penuhi supaya kita sukses. Terus menyuruh kepada kebaikan. Kalau kita ingat teman kita salah, kasih tahu, jangan pakai celana pendek. Hubungannya bisa jadi orang fasik, hati-hati. Celana pendek aurat, kasih tahu, yang melihat sama yang dilihat sama-sama berdosa. Kalau dosa, repot. Jangan menganggap dosa itu kecil, karena bisa jadi di situ ada
murka Allah. Ya. Jangan juga menganggap kebaikan itu kecil, karena bisa jadi ada ridho Allah. Nah terus melarang dari kemungkaran tadi. Terus adil di antara mereka. Sedangkan kalian, wahai pasukan Romawi, ini yang menyebabkan kita bakal kalah, selalu kalah. Ketika apa? Kalian meminum homer. Pasukan Romawi dikasih tahu tadi, kalian meminum homer, kalian berzina, kalian melanggar yang haram, kalian mengingkari janji, kalian merampas hak orang lain, kalian berbuat zalim, kalian menyuruh berbuat keji. Terus kalian melarang perbuatan yang diridhai Allah dan merusak di muka bumi. Itu pembelajaran buat kita semua bahwasanya kalau kita mau sukses dalam hal apapun, intinya ada di takwa. Takwa mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan yang Allah sudah sampaikan melalui Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah yang Al-Fakir dapat langsung dari teman Al-Fakir. Ini kisah nyata dan dia sendiri yang cerita. Belum lama dia cerita. Dia punya ibu sakit usus. Ususnya ini nempel. Gak bisa buang air 3 minggu. Bayangin, 3 minggu. Ketika itu udah ACC sama dokter mau dioperasi. Ini kisah nyata. Mau dioperasi, dokternya bilang ini 90% rata-rata gagal, cuma 10% yang sukses. Tapi di beberapa hari sebelum operasi atau setelah operasi, dia ini bikin makanan yang banyak, dibagi-bagiin. Jadi ada salah satu riwayat, dawu atau min sedekah. Jadi sembuhkan orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah dia bagi-bagiin, udah sekitar habis banyak pokoknya. Waktu itu dia cerita lagi banyak. Hampir 600.000 lah sekali bagiin makanan. Tapi operasinya lebih mahal, 80 juta kurang lebih. Setelah dibagi-bagiin, kelar operasi, ingat ya tadi Rasulullah tidak pernah berdusta dan apa yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Setelah operasi, dokternya bilang, alhamdulillah operasinya sukses berkat sedekah. Jadi kalau kita mau sukses dalam semua hal, itu ikutin apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wala hadratil habiban Mustafa sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآثرنا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب عظما فضلا وجودا منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صور صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدد قلب الصحب والحمد لله في البدء والثناء.